Jika ditanya siapa pemain pick nomor 1 terhebat di era 2020-an ini, kita mungkin akan lebih sering menyebut Anthony Edwards atau Victor Wembanyama. Padahal Paolo Banchero sepertinya jauh lebih hebat dibandingkan mereka. Bocah 21 tahun ini bisa dibilang adalah gabungan dari Carmelo Anthony dan LeBron James. Sayangnya NBA tidak peduli padanya, sehingga masih banyak orang tidak mengenal dirinya dan dominasinya di lapangan. Dipilih pada urutan pick pertama di NBA Draft 2022, Paolo Banchero sudah menjadi pemain utama Orlando Magic dalam usianya yang masih sangat muda ini. Pada awal musim ini, ia sudah memberikan permainan yang sangat spesial di lapangan. Bagaimana tidak, saat melawan Indiana Pacers pada 28 Oktober lalu, Paolo berhasil mengumpulkan 50 poin, 13 rebounds, dan 9 assist. Hanya tinggal 1 assist lagi untuk mencetak triple-double. Ia juga mencatatkan akurasi field goal yang sangat efisien, yaitu 61,5%. Sebanyak 37 dari 50 poinnya itu juga ia cetak pada 2 kuarter pertama. Dan perolehannya itu berhasil mengimbangi jumlah poin dari seluruh starter Pacers saat itu. Wow! Meski begitu, sudah bukan rahasia lagi jika Paolo tidak mendapatkan perhatian yang setara mulai dari NBA hingga dari para fansnya. Semua orang tentu sangat antusias untuk melihat pemain pick nomor 1 bermain di lapangan. Pada 2019, meski dihantui oleh cedera, NBA dan para fans tetap menunggu-nunggu Zion Williamson yang merupakan pemain pick nomor 1 di draft tahun itu untuk menginjakan kaki di lapangan NBA. Kemudian pada 2020, Anthony Edwards berhasil memberikan gaya permainan yang sangat atletis dan menarik. Dan itu juga menjadikannya sebagai calon wajah baru NBA untuk beberapa tahun mendatang. Cade Cunningham juga dikenal kehebatannya oleh banyak orang. Hanya saja ia masih terjebak dalam skuad Pistons yang terkutuk itu. Dan untuk Victor Wembanyama, sudah tidak perlu dijelaskan lagi seberapa hebat kemampuan dan potensinya sehingga banyak orang tertarik untuk melihatnya bermain. Paolo pun sudah membuktikan bahwa ia memiliki kehebatan yang sama, atau bahkan sudah lebih hebat dari yang lainnya. Namun, kenapa ia tidak mendapatkan hype yang setimpal dengan yang lain? Pada dasarnya, entah kenapa NBA tidak ingin mempromosikan permainan Paolo sama seperti mereka mempromosikan N dan Wemby. Data-data yang ada pun sudah cukup membuktikan jika Paolo sangat tidak dihargai potensinya sebagai pemain pick nomor 1 di NBA. Dalam 11 tahun terakhir, Paolo merupakan satu-satunya pemain pick nomor 1 yang permainannya tidak disiarkan langsung di TV nasional Amerika Serikat seperti ESPN dan TNT. NBA seakan-akan tidak percaya terhadap kemampuannya. Padahal pada musim pertamanya di NBA, ia berhasil tampil dominan dan layaknya seorang bintang dengan mencatatkan rataan 20 points, 6,9 rebounds, dan 3,7 assist per game. Paolo juga dinobatkan sebagai Rookie of the Year pada musim itu. Dalam pertandingan debutnya di NBA, ia sudah mampu mencetak 27 points, 9 rebounds, 5 assist, dan 2 blocks. Sebulan kemudian, Paolo berhasil mengumpulkan 33 points dan 16 rebounds, menjadikannya sebagai bocah di bawah 20 tahun pertama di NBA setelah LeBron James yang berhasil mencetak setidaknya 30 points dan 15 rebounds. Setelah semua itu, tetap saja NBA masih tidak peduli kepadanya. Dan hanya fans Magic atau mereka yang sudah sangat fanatik dengan NBA saja yang telah melihat kehebatannya di lapangan. Musim lalu, mereka akhirnya memberikan sedikit perhatian pada Paolo dan Magic. Namun, sedikit ini maksudnya sangat-sangat sedikit. Karena sebagai bintang bersinar, permainannya hanya disiarkan 1 kali saja oleh TV nasional Amerika, yaitu pada 13 Februari 2024, 484 hari setelah ia didraft oleh Magic. Dan yang paling menyedihkan, NBA memberikan kesempatan itu kepada Paolo dan Magic hanya karena ada seremonial pengistirahatan nomor jersey Shaq saja dalam pertandingan itu. Andai saja tidak ada acara tersebut, mungkin Paolo lagi-lagi tidak mendapatkan perhatian dari NBA. Miris sekali. Pada musim pertamanya, Paolo sudah jelas-jelas mendapatkan hype yang sangat kurang sebagai pemain pick nomor 1. Musim berikutnya, kehebatannya makin tertutup lagi oleh Wemby yang kehadirannya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Wemby dan Spurs saja diberikan 11 kesempatan untuk pertandingannya disiarkan di TV nasional Amerika. Di sisi lain, performa Paolo justru makin meningkat. Pada musim itu, ia terpilih sebagai All-Star dengan rataan 22,6 points, 6,9 rebounds, dan 5,4 assist per game. Paolo juga berhasil meraih triple-double pertamanya melawan Nikola Jokic dan Denver Nuggets pada 5 Januari 2024 dengan 32 points, 10 rebounds, dan 11 assist. Tak hanya itu, Paolo berhasil membawa Magic kembali ke playoff setelah 4 tahun absen. Sebelum ada Paolo, Magic memiliki rekor menang kalah 22-60. Capaian tersebut meningkat menjadi 34-48 pada musim pertama Paolo dan terus meningkat hingga Magic berhasil memenangi 47 dari 82 pertandingan musim lalu. Di playoff pun, Paolo dan Magic masih saja mendapatkan perlakuan yang sama. Sebagai tim peringkat 5 di wilayah timur, mereka berhadapan dengan Donovan Mitchell dari Cleveland Cavaliers yang merupakan tim peringkat 4 di ronde pertama playoff.
Berbeda dengan seri-seri lainnya yang pertandingannya selalu disiarkan di ESPN atau TNT, seri antara Magic dan Cavaliers mayoritas hanya disiarkan di NBA TV saja. Padahal seri tersebut akhirnya menjadi salah satu seri paling sengit sepanjang playoff 2024, dengan Cavaliers yang berhasil memulangkan Paolo dan Magic dalam 7 pertandingan. Dalam seri itu, yang sekaligus merupakan seri playoff pertama dalam karirnya, Paolo mampu mencatatkan rataan 27 poin, 8,6 rebounds, dan 4 assist per game dengan akurasi field goal 45,6% dan 3 point 40%. Sangat impresif. Bahkan dalam pertandingan ke-7, di mana nasib Magic di playoff musim lalu dipertaruhkan, Paolo berhasil mengumpulkan 38 poin dan 16 rebounds. Meski pada akhirnya mereka kalah, bocah ini tidak pernah berhenti untuk membuktikan bahwa ia sudah cukup hebat untuk mendapatkan perhatian dan apresiasi dari semua orang. Ketika membahas topik mengapa Paolo seakan-akan dilupakan oleh NBA, banyak yang menyebut jika ia bukanlah pemain yang modern dengan kemampuan 3-poinnya yang minim. Namun, seiring berjalannya waktu, ia berhasil membantah pernyataan itu. Akurasi 3-poinnya semakin meningkat tiap musimnya, dan di playoff musim lalu, permainannya di luar garis 3-point malah jauh lebih efisien. Selain itu, Paolo juga menjadikan seri itu sebagai ajang pembuktian. Secara keseluruhan, Magic memiliki akurasi 3-point yang cukup rendah, yaitu hanya 30,9%. Melihat kondisi tersebut, jelas Cavaliers tidak akan menjaga ketat pemain-pemain Magic di luar garis 3-point, sehingga tidak ada ruang yang cukup bagi Paolo dan rekan-rekannya untuk menghajar Cavaliers di area paint dan mid-range. Namun, Paolo justru selalu berhasil menyerang defense Cavaliers di wilayah tersebut. Simpel saja, ia memang memiliki talenta yang sangat spesial. Paolo memiliki kemampuan footwork dan mid-range yang hebat, dan ia selalu dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, baik kecil maupun besar. Permainannya ini terlihat seperti gabungan dari Carmelo Anthony dan LeBron James. Ditambah lagi, ia memiliki badan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka, yaitu dengan tinggi 208 cm dan berat 113 kg. Seorang forward setinggi itu ditambah dengan kemampuan scoring yang solid akan menjadikannya sebagai bintang NBA yang elit dalam beberapa tahun ke depan. Paolo memiliki mentalitas pemenang yang kuat. Ia selalu ingin berkembang dan membawa timnya menuju kesuksesan. Tidak banyak orang mengenalnya karena ia bermain bersama Orlando Magic, salah satu tim yang sangat-sangat jarang dipromosikan oleh NBA di era modern ini. Musim ini, pertandingan Paolo dan Magic akan disiarkan 5 kali di TV nasional Amerika. Tentu ini merupakan sebuah perkembangan bagi mereka. Namun sayangnya, setelah menunjukkan performa yang meningkat pada awal musim ini, Paolo harus absen tanpa batas waktu yang ditentukan karena otot perutnya robek. Paolo mungkin tidak sefantastis Ant, Wemby, Chet Holmgren, dan bintang-bintang muda bersinar lainnya. Namun, Paolo tetap berusaha keras untuk menang dan memberikan produktivitas yang luar biasa di lapangan. NBA dan para fansnya akan mulai mengakui kehebatan Paolo dalam waktu dekat, mengingat mereka sudah memiliki susunan tim yang cukup hebat untuk meraih banyak kemenangan. Dan ironisnya, itu hanyalah satu-satunya cara bagi Paolo agar ia dapat dihargai dan disegani banyak orang. Itulah episode kali ini. Khusus bulan November, cuma 70 ribuan udah bisa dapat jersey free design, custom satuan, dan potongan harga. Gas buruan check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.